Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Ekonomi Perpajakan. Pada pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan materi pengantar perpajakan. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Semakin bervariasi kegiatan ekonomi pada suatu negara, maka akan semakin bervariasi pula macam-macam dari pajak ini. Pengertian pajak menurut para ahli. Menurut Prof. Dr. PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Artinya bahwasanya pajak ini suatu keharusan bagi mereka yang sesuai dengan syarat dan aturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yang nominalnya atau jumlahnya sudah ditentukan, yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara. Yang dimaksudkan negara di sini, negara sebagai penyelenggara dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, baik di bidang spiritual maupun di bidang material. Yang kedua, Prof. Dr. Rahmat Sumitro SH dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Jadi di sini poinnya bahwasanya pajak itu dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontra prestasi. Artinya bagi pembayar pajak tidak mendapatkan imbal secara langsung, misalkan seperti orang jual beli ketika membayarkan sejumlah uang langsung mendapatkan barang. Tapi dalam pembayaran pajak ini tidak. Jadi kegiatan pemungutan pajak itu nanti dampaknya diberikan oleh pemerintah dalam bentuk layanan umum, jadi tidak kepada individu. Dari dua pendapat para ahli tadi dapat kita simpulkan bahwasanya pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah ini tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak secara individual. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment atau investasi publik. Ini maksudnya hasil dari pajak tadi digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila itu sisa itu digunakan untuk melakukan investasi yang dimaksudkan di sini bisa berupa pembangunan fasilitas umum. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu
mengatur. Jadi selain budgeter itu juga fungsinya sebagai mengatur. Jadi dengan adanya pajak itu sebagai sumber utama pendapatan pemerintah dalam rangka untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Yang kedua, pajak juga digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pengaturan, dalam artian dengan adanya pajak pemerintah bisa menyelenggarakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk umum, sehingga tidak terjadi ketimpangan yang semakin tinggi bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang membayar pajak dengan jumlah tinggi maupun yang membayar pajak dengan jumlah sedikit karena memang penghasilannya sedikit itu dapat menikmati fasilitas pemerintah secara sama, jadi tidak ada perbedaan. Tinjauan pajak dari berbagai aspek. Dari aspek ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam artian di sini dengan adanya pajak, pemerintah bisa melakukan pembangunan baik di bidang spiritual, dalam artian menyelenggarakan pendidikan, kegiatan pelatihan untuk membangun sumber daya manusia. Selain itu juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian juga bisa dalam bentuk bantuan kepada masyarakat yang atau wilayah yang sedang mengalami bencana. Juga digunakan di bidang material dalam bentuk wujud fisik, ya, dalam bentuk pembangunan infrastruktur jembatan, jalan, penerangan dan lain sebagainya, yang tujuannya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Yang kedua, aspek hukum. Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki atau tingkatan yang jelas dengan urutan. Yang pertama yaitu tertuang pada pasal 23 Undang-Undang 1945. Jadi hukum pajak itu sudah diatur oleh Undang-Undang 1945. Selain Undang-Undang 1945 ada undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, selanjutnya keputusan presiden dan sebagainya. Selanjutnya, aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, pajak itu adalah pendapatan utama dari pemerintah, sehingga seluruh pembiayaan pemerintah itu dibiayai utamanya dari pemasukan pajak. Yang terakhir adalah aspek sosiologis. Pada aspek sosiologis ini bahwa pajak menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat. Jadi dengan adanya pajak, walaupun ini jumlahnya tidak sama, itu nanti akan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan rasa yang sama, tidak ada perbedaan satu sama lainnya. Fungsi pajak. Fungsi penerimaan pajak atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi yang kedua
yaitu untuk mengatur atau reguler. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi. Sebagai contoh, dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah. Perbedaan pajak dan jenis pungutan lainnya. Jadi selain pajak dan yang hampir mirip dengan pajak, yaitu retribusi. Retribusi umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi dari pemerintah, misalnya pembayaran uang kuliah, karcis masuk terminal maksud saya, kartu langganan, kemudian masuk tol, kemudian retribusi parkir, sehingga dapat dinikmati secara langsung. Ketika Anda membayar uang parkir, maka Anda juga mendapatkan jasa dari parkir tersebut. Berbeda dengan pajak. Kita dari membeli, kita memiliki rumah, kita mendapatkan penghasilan dari kerja, kemudian kita dipaksa untuk membayar pajak, sehingga dari pajak tersebut dapat digunakan untuk melakukan pembangunan, dan ini sifatnya umum, bukan individual. Sumbangan, selain retribusi ada sumbangan. Dalam retribusi dapat ditunjuk seseorang yang menikmati kontraprestasi dari pemerintah. Sedangkan pada sumbangan, seseorang mendapatkan prestasi justru tidak dapat ditunjuk, tetapi golongan tertentu yang dapat menikmati kontraprestasi, sebagai contoh sumbangan bencana alam. Jadi sumbangan yang diberikan sebelum terjadinya, misalkan ini disampaikan adalah bencana, itu sifatnya tidak dapat ditunjuk kepada siapa, hanya sebagai kas untuk jaga-jaga apabila terjadi nanti suatu bencana dan perlu bantuan. Nah, ini ada sumbangan yang hampir mirip dengan pajak. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata. Hukum pajak ini mempunyai kaitan yang erat dengan hukum perdata, terutama terlihat masalah dasar pemungutan pajak yang dikenali, yaitu adanya peristiwa, keadaan, dan perbuatan. Jadi timbulnya pajak itu karena mungkin salah satunya adalah peristiwa, karena izin, itu biasanya pemerintah daerah memberikan pajak menutup jalan. Kemudian karena keadaan, karena kondisi tertentu, maka dapat memunculkan pajak, ataupun karena perbuatan tertentu. Walaupun demikian, terdapat para ahli yang menyatakan bukanlah hal demikian yang menjadikan timbulnya hubungan, tetapi lebih dekat dengan masalah ajaran di bidang hukum. Jadi bukan hanya 3 kegiatan tadi yang menyebabkan kedekatan antara hukum pajak dengan hukum perdata, akan tetapi lebih dekat dengan masalah ajaran yang di bidang hukum, yaitu lex specialis derogat lex general, bahwa hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum. Jadi pajak ini memang bagian dari perdata, akan tetapi banyak kebijakan-kebijakan yang tidak ada di perdata tapi ada di hukum pajak. Nah, ini maksudnya perdata ini yang dianggap umum dan pajak ini yang sifatnya khusus. Hubungan hukum pajak dengan hukum pidana. Bentuk ancaman pidana terdapat pada KUHP dan juga terdapat pada undang-undang lainnya yang memberikan sanksi pidana kepada pihak yang melanggar ketentuan undang-undangan. Sebagai contoh, sanksi pidana yang ada pada undang-undang lainnya dirumuskan dalam tindak pidana ekonomi, tindak pidana
subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana pajak dan lain sebagainya. Jadi di sini disampaikan bahwasanya hubungan hukum pajak dengan hukum pidana bisa juga ketika orang ada masalah dalam kegiatan pemungutan pajak, ini masuk ke ranah hukum pidana. Misalkan ketika terjadi kegiatan pemalsuan, nah itu sebenarnya di sini bisa masuk pada hukum pidana, walaupun sebenarnya pajak ini lebih erat dengan hukum perdata. Penafsiran dalam hukum pajak. Penafsiran hukum adalah suatu upaya untuk menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas ataupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Jadi hukum pajak ini ditafsirkan dengan berbagai penjelasan dan pembatasan, jadi supaya bisa diperjelas. Beberapa penafsiran yang dikenali dalam ilmu hukum adalah sebagai berikut. Penafsiran tata bahasa. Penafsiran tata bahasa adalah cara penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada arti kata-kata yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang. Jadi di sini pelaksanaan hukum pajak itu sesuai dengan yang tertuliskan dalam undang-undang. Penafsiran sahih. Jenis penafsiran sahih ini sebagai penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh pembuat atau penyusun undang-undang. Sebagai contoh, kata tahun pajak dalam undang-undang KUP dinyatakan jangka waktu 1 tahun, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin. Penafsiran historis. Dalam penafsiran historis ini, penafsiran yang didasarkan pada hal sejarah hukumnya. Landasan sejarah terjadinya hukum itulah dapat diteliti maksud yang terkandung. Yang kedua, sejarah undang-undang. Landasan sejarah undang-undang dapat diteliti maksud pada saat pembentukan undang-undang, sebagai contoh pengenaan sanksi administrasi berupa denda. Penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan memperhatikan susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang maupun dengan undang-undang yang lain. Penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang. Hal ini penting karena kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa, sedangkan undang-undang tetap saja. Jadi di sini sifatnya undang-undang itu berkembang sesuai dengan tujuannya tadi, yaitu tujuan untuk mengatur dan tujuan untuk budgeting. Selanjutnya penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif adalah dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu sehingga sesuatu peristiwa dapat dimaksudkan dalam ketentuan itu. Sebagai contoh, aliran listrik termasuk benda. Penafsiran restriktif. Penafsiran restriktif adalah penafsiran dengan mempersempit arti kata-kata dalam suatu undang-undang. Sebagai contoh, kerugian tidak termasuk kerugian yang tidak berwujud seperti sakit, cacat, dan lain-lain. Penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah
penafsiran pada suatu hukum dengan memberi ibarat pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Penafsiran contrario yaitu suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada lawan dari ketentuan tersebut. Pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, pihak yang dikenai pajak, berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Jadi yang dimaksud dengan hukum material di sini membahas terkait dengan norma-norma yang menerangkan keadaan. Jadi dengan keadaan yang bagaimana wajib pajak itu, kemudian perbuatan apa yang telah dilakukan sehingga dia kena pajak, misalkan memasang reklame dan lain sebagainya. Peristiwa hukum yang dikenai pajak, jadi kegiatan apa yang dikenai pajak, karena punya rumah, punya bangunan, karena punya tanah, karena dan lain sebagainya. Pihak yang dikenai pajak, siapa yang dikenai pajak ini, dan berapa besar pajak yang dikenakan yang sudah ada dalam aturan undang-undang. Kemudian hukum pajak formal memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini memuat antara lain tata cara penetapan utang pajak. Jadi apabila sudah ditetapkan sebagai wajib pajak dan tidak membayar pajak, ini diatur dalam pajak formal. Nah, ini bagaimana ketentuannya. Selanjutnya, hak-hak fiskus atau pemerintah untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, kemudian perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak dan kewajiban wajib pajak. Pembagian pajak menurut golongan, sifat dan pemungutannya. Menurut golongan atau pembebanan itu terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan. Karena yang digunakan, yang dihitung adalah penghasilan pribadinya, bukan penghasilan orang lain, sehingga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Selanjutnya adalah pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Selanjutnya adalah pajak menurut sifat. Ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Jadi siapa ya di subjek pajaknya. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Jadi bukan karena siapa dan berapa pendapatannya,
tapi karena mereka memiliki apa sehingga dia dikenakan pajak, atau membeli barang mewah misalkan. Kemudian pajak menurut pemungut dan pengulangnya, itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Itu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Kemudian ada juga pajak pemerintah daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contohnya pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan. Perlawanan pajak terhadap pemerintah. Jadi pajak di sini tidak lempeng-lempeng saja, jadi ada kendala ya. Di yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Jadi di sini hambatan pasif ini sifatnya alami, karena mungkin tiba-tiba orangnya terjadi pilot ya, akhirnya ataupun dari wajib pajak tidak menyadari kalau mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Kemudian perlawanan aktif. Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Jadi di sini orangnya bukan orang yang tidak tahu, orang yang mengerti pajak, akan tetapi berusaha untuk mengupayakan supaya pajaknya itu misalkan menjadi kecil ataupun tidak membayar pajak. Asas-asas pemungutan pajak. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Case of the Wealth of Nation menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut. Yang pertama adalah asas equality. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak. Jadi membayar pajak ini tidak serta-merta seenaknya, walaupun tadi bisa bersifat memaksa dan sudah ditentukan, harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ketentuan undang-undangan tersebut sudah diukur kelayakannya. Contohnya nanti di belakang dicontohkan wajib pajak, salah satu kesyaratnya adalah memiliki pendapatan penghasilan lebih dari 50 juta misalkan. Nah, seperti itu. Jadi tidak semuanya kena pajak penghasilan misalkan seperti itu. Kemudian certainty. Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui serta jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan serta batas waktu pembayarannya. Jadi di sini wajib pajak itu sebenarnya bisa memprediksi dan juga bisa menghitung, tidak serta-merta nurut saja sama otoritas pajak. Asas yang ketiga yaitu convenience. Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak? Sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Sebagai contoh, pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sistem pemungutan ini disebut pay as you earn. Jadi jangan menunda-nunda membayar
pajak. Misalkan bayar pajak setelah dipanggil kesekian kali, akhirnya didenda. Nah, ini jangan dilakukan, tidak baik. Mendingan kita membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang keempat, ekonomi. Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin. Demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak. Jadi intinya pajak itu tujuannya itu untuk mensejahterakan, bukan malah membebani. Dengan adanya pajak itu merupakan penghasilan bagi pemerintah. Pemerintah bisa membantu mengembangkan perusahaan-perusahaan kecil. Bagi perusahaan besar, ini saatnya mereka memberikan bantuan melalui apa? Melalui pajak sama pemerintah disalurkan kepada mereka. Salah satunya adalah perusahaan kecil yang perlu dibantu supaya bisa menjadi perusahaan besar. Menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam buku Public Finance in the Theory and Practice terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah benefit principle. Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap wajib pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmati dari pemerintah. Jadi menurut pendapat ini bahwasanya wajib pajak itu membayar pajak sesuai dengan apa yang benefit ya, keuntungan yang dia dapatkan dari pemerintah. Yang kedua, asas ability principle. Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada wajib pajak atas dasar kemampuan membayar. Jadi kalau yang pertama tadi, jadi ini beberapa asas pajak. Yang pertama, karena dengan pajak itu apa yang dia dapatkan atau keuntungan apa yang dia peroleh dari pemerintah. Yang kedua, asas pajak ini berdasarkan kemampuan untuk membayarnya. Masalah keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah keadilan horizontal, yang kedua adalah keadilan vertikal. Keadilan horizontal merupakan pemungutan pajak adil apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama. Jadi keadilan horizontal itu beban pajaknya sama ketika mereka itu mendapatkan penghasilan yang sama. Yang kedua, keadilan vertikal. Keadilan dapat dirumuskan bahwa pemungutan pajak adil apabila orang dalam kondisi ekonomi yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya. Kalau yang keadilan horizontal itu berdasarkan pendapatan atau penghasilannya sama. Kalau yang kedua keadilan vertikal ini karena kondisinya sama, karena kekayaannya sama. Jadi orang yang mendapatkan keuntungan yang sama itu belum tentu kekayaannya sama. Begitu juga orang yang memiliki kekayaan yang sama itu belum tentu juga pendapatannya sama. Seperti yang dikemukakan mencuri, pajak penghasilan hendaknya dipungut sesuai dengan asas keadilan. Maka diperlukan syarat keadilan sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah syarat keadilan horizontal. Definisi penghasilan memuat semua tambahan kemampuan ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan. Jadi dimaksudkan setiap tambahan dalam melakukan kegiatan ekonomi itu dikatakan sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Kemudian yang kedua adalah globality. Seluruh tambahan atau kemampuan ekonomi merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar.
Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak. Jadi di sini tidak berdasarkan penghasilan, tapi ya, seperti yang saya sebutkan di belakang tadi, di depan tadi, bahwasanya ukurannya adalah kekayaan. Jadi seluruh tambahan penghasilan, ya, globality itu. Jadi tambahan penghasilan dalam artian orang itu mungkin tidak memiliki satu pemasukan kerja saja, jadi itu perlu dikumpulkan sehingga terbentuklah berapa pajak yang tepat untuk mereka. Kemudian net income, ability to pay, yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi net income ini pajak itu dikenakan setelah dikurangi semua biaya-biaya yang tergolong dalam biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi dia punya harta, tapi hartanya itu masih diutang. Nah, ini tidak termasuk dari pajak. Jadi sebenarnya punya tagihan, jadi tagihan itu tidak termasuk kena pajak. Net personal exemption, pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi di sini ada pengurangan yang tidak diberikan kepada wajib pajak orang pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak. Jadi memang orangnya itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan wajib pajak, personal exemption. Kemudian equal treatment for the equal, pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan. Jadi pajak diartikan bahwa seluruh penghasilan, jadi penghasilannya tidak dibedakan jadi jumlahnya, yang penting jumlahnya sama. Syarat keadaan vertikal, unequal treatment for the unequal, besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan. Jadi pajak penghasilan dipungut tidak berdasarkan dari sumber penghasilannya, tapi akumulasi dari seluruh penghasilannya. Progression, wajib pajak yang penghasilannya besar harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif yang besar. Jadi pajak itu dipungut secara progresif, jadi naik, ya. Jadi ketika pajaknya seseorang itu misalkan sesuai dengan PTKP yaitu 50 juta, maka ketika penghasilannya itu lebih dan jauh daripada 50 juta, itu dapat dilakukan dengan pemungutan pajak yang lebih besar, yaitu dengan cara progression. Asas pemungutan pajak. Asas menurut hukum falsafah hukum pajak harus berdasarkan pada keadilan. Jadi pajak ini harus dilakukan secara adil, tidak membeda-bedakan
sesuai dengan ketentuan. Asas yuridis untuk menyatakan suatu keadilan. Jadi untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan tadi, hukum pajak harus memberikan jaminan kepada negara atau warga negaranya. Oleh karena itu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Sehingga untuk menjamin keadilan tadi, maka aturan pemungutan pajak ditetapkan dan dimasukkan dalam undang-undang. Asas ekonomis. Pajak mempunyai fungsi reguler atau mengatur dan fungsi budgeter. Negara menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu pemungutan pajak harus diupayakan. Jadi dengan adanya pajak, maka pemerintah bisa melakukan pengaturan dengan salah satu contohnya adalah menata fasilitas umum, memberikan penerangan kepada masyarakat sehingga kegiatan ekonomi masyarakat menjadi semakin maju. Asas pemungutan pajak lainnya, yang pertama adalah asas tempat tinggal. Jadi orang yang wajib membayar pajak itu adalah orang baik warga negara asing maupun warga negara domestik yang tinggal di Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Jadi asas kebangsaan di sini bahwasanya warga negara asing yang tinggal di Indonesia wajib membayar pajak, dalam artian selain pajak pembelian dan pajak yang lain-lain. Artinya ini karena dia itu sebagai warga negara asing. Yang terakhir adalah asas sumber. Jadi walaupun dia itu tinggal di luar negeri, kemudian kebangsaannya juga bukan Indonesia, akan tapi karena memiliki perusahaan yang ada di Indonesia, maka perusahaan tersebut dikenakan pajak. Cara pemungutan pajak yang pertama adalah stelsel pajak atau stelsel nyata atau real stelsel, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Jadi maksudnya pemungutan pajak itu karena pajak itu dilakukan tahunan, ya kan, sehingga ketika ada perusahaan mau dikenakan pajak itu belum bisa ditetapkan berapa sebenarnya pajak yang harus ditanggung karena memang belum jatuh tempo, belum akhir, belum diaudit. Sehingga kalau menggunakan sistem stelsel nyata itu kelebihannya datanya sesuai. Jadi kalau misalkan perusahaan itu memiliki keuntungannya besar, maka pajaknya pun juga akan semakin besar. Tapi kalau memang semakin sedikit atau kecil keuntungannya, maka pajaknya pun juga akan kecil. Sehingga real kondisinya antara jumlah pemungutan pajak dengan kondisi atau penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan. Tapi kelemahannya ini harus dilakukan setelah akhir tahun. Jadi misalkan tahun pertama itu kena pajak, itu baru dapat diketahui setelah akhir tahun, berarti memasuki awal tahun kedua. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah stelsel anggapan, fiktif stelsel. Jadi pemungutan pajak ini jumlahnya berdasarkan dengan jumlah pemungutan pajak di tahun sebelumnya. Jadi dianggap sama dengan tahun sebelumnya, padahal kondisi perusahaan tidak selalu sama. Ada yang semakin tinggi keuntungannya, ada yang semakin menurun keuntungannya. Yang ketiga adalah stelsel campuran. Stelsel campuran ini penggabungan antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Jadi di awal dia sudah dapat ketahui dia itu punya kena pajak sekian berdasarkan tahun lalu. Ternyata ketika akhir tahun ternyata meningkat. Jadi pendapatannya atau penghasilannya meningkat, maka dia walaupun sudah membayar pajak di awal tadi, maka dia wajib menambah sesuai dengan penghasilan yang didapatkan di akhir tadi. Akan tetapi apabila
penghasilannya menurun, maka otoritas pajak pun juga wajib untuk mengembalikan kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Yang pertama adalah sistem official assessment. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Jadi yang menentukan besarnya pajak ini adalah pemerintah. Yang kedua adalah sistem self-assessment. Jadi nggak tahu, kalau yang pertama sistem official assessment ini pasif saja. Sebagai wajib pajak dikasih tahu jumlahnya tanggungannya sekian, maka wajib dibayarkan. Yang kedua sistem self-assessment, di sini ada ketentuan, kemudian wajib pajak bisa menghitung secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah sistem withholding. Withholding di sini mungkin perusahaan yang memiliki usaha yang cukup besar sehingga dia wajib membayar pajak, tapi dia tidak memiliki pengetahuan untuk membayar pajak tersebut dan berapa jumlahnya, sehingga dia menggunakan jasa pihak ketiga. Tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang, pajak yang harus dibayar. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Dalam tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif marginal. Tarif marginal ini sifatnya meningkat. Artinya, salah satu saya contohkan, apabila individu itu mendapatkan penghasilan 50 juta, maka dia wajib membayar pajak sejumlah 2.500.000 atau 5%-nya. Akan tetapi apabila lebih dari 50 juta, di rentang antara 50 sampai 250 juta, maka dia wajib membayar 15%-nya. Jadi antara yang 70 juta dengan yang 250 juta itu pajaknya sama, yaitu 15%. Kemudian sistem tarif efektif. Sistem tarif efektif di sini bahwasanya dihitung sesuai dengan kronologisnya atau awalnya. Misalkan seseorang itu mendapatkan penghasilan 100 juta. Kalau menurut tarif marginal, maka dia langsung kena pajak 15%. Tapi menurut tarif efektif tidak seperti itu. Caranya, karena tadi yang kena pajak itu minimal adalah 50 juta, maka 100 juta tadi dikurangi 50 juta. Maka yang 50 juta pertama itu mendapatkan atau terkena pajak 5%. Selebihnya, maka dia akan mendapatkan pajak 15%. Sehingga ketika dihitung hasilnya, itu tarifnya lebih besar yang marginal. Tarif efektif lebih objektif terhadap hasil dari pemungutan pajak. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 macam tarif sebagai berikut. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak yang berupa persentase tetap bertahap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, dikenakan pajak pertambahan nilai 10% atas penyerahan barang kena pajak. Jadi jumlahnya tetap. Berapapun barang yang seharusnya kena pajak. Tarif pajak progresif.
Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Jadi semakin besar pendapatannya atau barangnya, misalkan kendaraan, maka semakin mahal juga pajaknya. Tarif pajak progresif. Kemudian tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. Jadi kalau misalkan yang kena pajak itu semakin banyak, maka dia itu malah semakin menurun. Misalkan punya mobil satu, pajak yang pertama adalah 10%, tapi ketika punya mobil yang dua, misalkan yang pertama tetap 10%, yang kedua menjadi 5%. Namanya degresif. Yang keempat adalah tarif pajak tetap. Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap. Sebagai contoh, tarif bea materai. Hapusnya utang pajak. Jadi pajak itu juga bisa terhapus. Orang punya utang juga bisa terhapus. Dan ini salah satunya tentunya adalah karena dibayar hutangnya. Jadi yang pertama itu adalah pembayaran hutang. Karena memang dibayar hutangnya, ya otomatis hutangnya itu terhapuskan. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi itu tadi saya contohkan ada sistem pemungutan pajak, ada stase nyata, kemudian ada stase anggapan, ada stase campuran. Dalam artian apabila dalam pemungutan pajak ini ada sisa, maka itu digunakan kompensasi atau pemotong dari tanggungan pajak tahun berikutnya. Kemudian ada dalarwarsa. Dalarwarsa ini diartikan sebagai dalarwarsa penagihan. Jadi penagihannya itu lama, melebihi 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Jadi tidak segera tertangani. Yang selanjutnya adalah pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan, karena mungkin sebenarnya dia punya tanah tapi terjadi bencana, maka dia tidak diminta untuk bayar pajak. Suratnya aja tidak jelas, lokasinya di mana, karena habis kena banjir bandang misalkan, atau kena tsunami, ya kan, sehingga utang pajak ini menjadi terhapus. Yang terakhir adalah penghapusan. Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalkan keadaan keuangan wajib pajak. Jadi karena awalnya dia itu mampu, kemudian karena terjadi suatu hal menjadi tidak mampu, ini bisa disesuaikan dengan kondisi, bahkan sampai terhapus hutangnya. Baik, itu materi dari pertemuan pertama. Silahkan dipelajari, kemudian nanti digunakan sebagai pedoman melakukan kegiatan refleksi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.